Masa pandemi yang sertai konflik tegang antara Rusia dan Ukraina telah mendominasi volatilitas pasar global saat ini. Namun demikian, pemulihan ekonomi nasional telah memperlihatkan perkembangan yang positif. Konflik antara Rusia dan Ukraina tengah memicu kekhawatiran akan kenaikan inflasi, terutama pada sektor energi. Hal ini mendorong kebijakan The Fed untuk menaikkan suku bunga pada tahun 2022. At the Federal Reserve, we are strongly committed to achieving the monetary policy goals that Congress has given us: maximum employment and price stability. Today, in support of these goals, the FOMC raised its policy interest rate by 1/4 percentage point. Rapat Bank Sentral Amerika pada 16 Maret lalu menghasilkan keputusan mengenai suku bunga acuannya atau Fed Fund Rate sebesar 25 bips. Hal ini merupakan kenaikan pertama sejak tahun 2018. Dalam upaya menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan, serta demi mendukung pemulihan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang meningkat, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Ini merupakan kabar baik bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Investor cenderung positif terhadap pasar Indonesia, terutama pada bulan Maret. Ketika IHSG ditutup positif 2,66% month on month dan yield obligasi pemerintah Indonesia untuk tenor 10 tahun naik dari 6,2% ke 6,7%. Investor asing membukukan inflow sebesar 30 triliun ke pasar saham sejak awal tahun. Porsi dana asing di pasar obligasi Indonesia turun sebesar 17% per bulan Maret 2022 ini. Data GDP growth kuartal keempat tahun 2021 juga menunjukkan positif growth ke level 5,02%. Artinya ada rebound sejak kuartal ketiga tahun 2021 lalu. Di waktu bersamaan, Indonesia membukukan current account surplus yang ditopang oleh kuatnya harga komoditas, di mana Indonesia merupakan beneficiary dari harga komoditas yang naik akibat konflik Rusia dan Ukraina. Pasar masih memantau perkembangan konflik kedua negara tersebut, tetapi investor asing masih tetap positif, sehingga pasar saham maupun obligasi dalam negeri serta indeks harga saham gabungan terus menguat. Investor asing masih terus secara konsisten mencatat pembelian bersih di tengah volatilitas global yang terjadi saat ini. Indikasi terhadap potensi ekonomi dan pasar saham Indonesia pun masih dinilai positif. Pasar obligasi Indonesia menawarkan nilai yang menarik dengan tingkat imbal hasil yang tinggi, disertai stabilitas pasar di tengah volatilitas global, khususnya obligasi tenor pendek yang masih didukung oleh likuiditas domestik. Untuk meraih hasil investasi yang optimal, pilihlah sesuai risk profile masing-masing. Alokasikan porsi-porsi dana Anda sesuai dengan kebutuhan yang tepat, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.